Perkenalkan, nama saya Andra Jonathan Arifin dengan NIM 672019-070. Di sini, saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Pokok bahasan kita kali ini yang pertama adalah topologi jaringan, dan yang kedua adalah perangkat jaringan. Topologi jaringan. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan session. Setiap jenis topologi di atas masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Yang pertama, topologi bus. Topologi bus adalah sebuah topologi yang merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan suatu jaringan satu dengan yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan klien ke server. Metode topologi bus ini digunakan pada jaringan dengan skala yang kecil, yang semua perangkatnya saling terhubung dan membentuk sebuah bus. Topologi bus memiliki ciri-ciri setiap komputer. Dalam topologi ini sebenarnya tidak terhubung dengan perangkat komputer yang lain secara langsung. Namun, setiap komputer tersambung oleh kabel tunggal. Kabel tunggal ini nanti akan menjadi jalur yang dilintasi data. Biasanya, bagian ujung kabel utama yang tersambung dalam terminator berguna sebagai penghenti sinyal. Cara kerja topologi bus. Dalam setiap jaringan topologi bus ini nanti semua perangkat bisinya tersambung dengan kabel utama. Semua komputernya bisa saling bertukar data. Prosesnya ini bisa dilakukan dengan menggunakan protokol yang kerap disebut dengan CSMA atau CD. Itu artinya, berkat topologi inilah tidak akan terjadi sebuah tabrakan data atau sinyal dalam kabel utamanya. Dari sinilah, sinyal itu nanti akan tersebar hingga ke sepanjang kabel jaringannya. Kemudian, sinyal mulai mengecek setiap perangkat yang ada di dalam jaringan. Bila ternyata komputer yang tersambung punya alamat IP dan MAC yang sama dengan alamat yang dituju, itu akan membuat komputer tersebut bisa menerima sinyal. Namun, bila ternyata komputer itu tidak memiliki alamat MAC dan alamat IP yang sama, sinyal yang datang akan dibuang. Kekurangan dari topologi bus, yang pertama, tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Yang terakhir, lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Kelebihan dari topologi bus tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak, biayanya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan, dan topologi bus tergolong topologi yang sangat sederhana. Lalu selanjutnya yang kedua, topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan yang berbentuk rangkaian, di mana setiap rangkaiannya tersebut tersambung dengan dua titik yang lain. Dengan begitu, terbentuklah jalur lingkaran seperti cincin. Kabel yang dipakai dalam topologi ring ini adalah kabel BNC, sehingga tidak ada ujungnya dan tidak butuh bantuan terminator. Ciri khusus topologi ring adalah menggunakan kabel tipe UTP dan patch kabel. Membentuk jaringan menyerupai lingkaran sederhana yang terdiri dari beberapa node disusun secara seri. Pergerakan data berjalan satu arah sehingga tidak ada kemungkinan untuk bertabrakan. Cara kerja topologi jaringan ring, setiap node pada sentral memiliki penguat sinyal di kedua sisinya, sehingga setiap perangkat saling bekerja sama untuk menguatkan sinyal. Alat bernama token akan membantu saat proses penerimaan dan penerusan sinyal. Token juga berfungsi sebagai pengantar data jika dibutuhkan oleh suatu node. Kekurangan topologi ring. Jika ada kerusakan di satu sisi, keseluruhan sistem akan terganggu. Kecepatan aliran data tergantung dari banyaknya jumlah node di dalam jaringan. Jadi, tipe topologi ini tidak cocok digunakan untuk sistem yang memiliki banyak jaringan. Sinyal semakin lemah jika node yang dituju jaraknya cukup jauh. Lalu, proses untuk menambah atau mengurangi perangkat jaringan mempengaruhi keseluruhan sistem. Kelebihan dari topologi ring yaitu mudah untuk dirancang, untuk level rangkaiannya sederhana. Topologi ring termasuk lebih bagus daripada pilihan lain seperti topologi jaringan bus. Mudah untuk melakukan instalasi baru, penggunaan kabel yang hemat, kecepatan aliran data lebih tinggi, tidak memiliki resiko collision karena aliran data berjalan dengan satu arah. Lalu selanjutnya topologi star.
Topologi jaringan yang berbentuk star atau bintang adalah jaringan yang beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berbeda berada di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berada di tengah sistem jaringan. Ciri-ciri topologi jaringan star adalah setiap node terkoneksi langsung dengan server pusat. Aliran data mengalir dari node kemudian ke server pusat, lalu diarahkan ke node yang dituju. Jika ada kerusakan pada salah satu node, keseluruhan jaringan akan tetap baik-baik saja. Cara kerja topologi star. Cara kerja topologi jaringan star adalah dengan merancang beberapa jaringan komputer untuk terkoneksi dengan pusat yang disebut hub atau switch. Kemudian, jaringan yang berada di pusat akan menjadi semacam server sentral. Switch sebagai salah satu perangkat di server pusat akan menyimpan semua aliran data dari node sebagai daftar CAM, Content Addressable Memory. Pada memori yang tersedia, CAM berfungsi untuk menyimpan semua alamat perangkat yang terhubung dengan switch. Kelebihan dari topologi star. Yang pertama, mudah untuk dirancang, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Lalu yang selanjutnya, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Kekurangan topologi star adalah perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi. Yang selanjutnya, topologi tree. Topologi jaringan berbentuk tree atau pohon merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Ciri-ciri topologi jaringan tree adalah memiliki kabel utama sebagai penghubung. Beberapa hub di jaringan star memiliki tingkatan atau hierarki. Komunikasi dalam jaringan dilakukan melalui hub dan memiliki hub sebagai server pusat pengatur arus informasi. Cara kerja topologi jaringan tree. Cara kerja dari topologi tree adalah dengan membentuk sebuah jaringan yang menggunakan sistem dengan pohon bercabang. Dalam topologi tree terdapat sistem yang bertingkat yang nantinya digunakan sebagai media interkoneksi antar sentral, yang setiap interkoneksi mempunyai hierarki yang berbeda-beda. Komputer klien dikelompokkan terlebih dahulu menggunakan topologi star. Baru kemudian setiap kelompok pada topologi star ini nantinya akan saling dikoneksikan dengan menggunakan metode yang sama pada topologi bus. Dan untuk menghubungkan setiap kelompok jaringan ini, juga menggunakan hub yang sudah terhubung dengan kabel utama yang dikenal dengan backbone. Kelebihan dari topologi tree sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dengan skala besar. Pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Arus informasi data dilakukan secara point to point. Kekurangan topologi tree adalah perangkat pusat menjadi penentu seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi karena membutuhkan banyak kabel. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi, sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Yang selanjutnya, topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Ciri-ciri topologi mesh yang paling terlihat adalah menggunakan banyak kabel karena koneksi langsung dihubungkan antar komputer. Selain itu, topologi mesh biasanya memiliki lebih dari 2 port I/O serta memiliki konfigurasi yang berbeda pada setiap node. Cara kerja topologi jaringan mesh. Secara sederhana, cara kerja topologi mesh adalah setiap node pada jaringan akan saling terhubung karena menggunakan kabel yang langsung menuju node yang dituju. Jadi,
Data yang mengalir akan langsung menuju ke node yang dituju, sehingga data yang mengalir pada topologi mesh sangat cepat. Data yang mengalir ini langsung menuju node tujuan tanpa harus melalui node lain. Kekurangan topologi mesh, menggunakan banyak kabel dan port I/O, proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun, biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi. Kelebihan dari topologi mesh, dengan dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Lalu kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua, perangkat jaringan. Perangkat jaringan pada komputer merupakan alat pendukung untuk menjalankan transformasi data sehingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Dua komputer atau lebih dapat saling terhubung dan berbagai sumber data dikarenakan adanya perangkat jaringan yang menjembatani kedua komputer tersebut. Terhubung ke suatu jaringan, baik jaringan lokal, WiFi, maupun internet, maupun sharing hardware, misal sharing printer agar dapat digunakan satu ruangan. Semua itu memerlukan yang namanya perangkat jaringan komputer. Beberapa jaringan komputer yang saya ketahui yaitu yang pertama router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima. Router itu bisa menghubungkan network atau jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, dan ring. Dengan adanya perangkat bernama router tadi, maka dua jaringan yang berbeda dapat terhubung. Sebagai contoh, serve IP 135.165.112.6 atau 24 bisa terhubung ke 163.190.231.4 subnet 24. Begitu dengan sebaliknya. Yang kedua, wireless card. Wireless data ini merupakan sebuah jaringan mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan WiFi dan tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga, bridge. Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Bridge akan memetakan alamat Ethernet dari setiap titik yang ada pada masing-masing segmen network. Kemudian, bridge akan menyeleksi dan hanya memperbolehkan perpindahan data tertentu saja. Cara kerja bridge yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisi sebuah data ke jaringan. Kemudian, bridge akan membuat tabel internal secara otomatis, di mana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan dirouting maupun yang akan difilter. Perangkat jaringan yang keempat adalah modem. Modulator demodulator atau yang sering disingkat dengan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang diberikan pada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Ada banyak jenis modem yang bisa kita jumpai, semisal modem ADSL, modem USB, modem MiFi, dan lain sebagainya. Perangkat jaringan yang kelima, yaitu access point. Access point ini antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya AP ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan jaringan LAN. Tidak hanya itu, dengan access point ini kita juga dapat membuat hotspot yang memungkinkan pengguna lain terhubung dan bertukar data melalui jaringan hotspot telah kita buat. Ya, sekian dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Andra Jonathan Arifin, undur diri. Terima kasih.